Hai para cendekia dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Fenty, dosen bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di video kali ini saya akan bahas tentang konsep bimbingan dan konseling, bagian dari mata kuliah Komunikasi Konseling Digital. Tujuannya, karena ini adalah mata kuliah pilihan, tidak semua mahasiswa atau peserta mengikuti mata kuliah ini berasal dari bimbingan dan konseling, maka perlu saya jelaskan dulu. Apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling berasal dari dua suku kata, bimbingan dan konseling. Kita uraikan satu-satu ya, kita kenal dulu apa itu bimbingan. Nah, bimbingan jika kita uraikan per huruf, B dari bantuan, I individu, M-nya mandiri, B-nya bahan, I-nya interaksi, N nasihat, G gagasan, A alat dan asuhan, dan yang terakhir N norma. Dari huruf-huruf ini sudah ada kata-katanya, maka kita rangkaikan menjadi sebuah kalimat atau penerjemahannya dari kata bimbingan. Nah, ini saya ambil juga dari sumber bukunya Prof. Prayitno tahun 2004 halaman 131. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau seseorang atau kelompok atau sekelompok orang agar mereka dapat mandiri melalui berbagai bahan, interaksi, nasihat, gagasan, alat, dan asuhan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku. Kemudian apa sih bimbingan dan konseling tadi? Kan ada huruf konselingnya. Nah, ini konselingnya. Kita uraikan per huruf. K dari kata kontak, O-nya orang, N-nya menangani, ada S masalah, E-nya di sini expert atau ahli. L-nya laras, I-nya integrasi, N-nya norma, dan G-nya guna. Nah, dari rangkaian ini kita bisa membuat kalimat memaknai kata konseling. Dari sumber buku yang sama, konseling adalah kontak antara dua orang, yaitu konselor dan konseli, untuk menangani masalah konseli dalam suasana keahlian yang laras dan terintegrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan-tujuan yang berguna bagi konseli atau siswa. Nah, konseling sendiri secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Dipertegas kembali dari Division of Counseling Psychology, konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan yang optimal, kemampuan pribadi yang dimilikinya. Proses tersebut dapat terjadi setiap waktu. Kemudian, konseling ini meliputi pemahaman dan hubungan individu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan, motivasi, dan potensi-potensi yang unik dari individu, serta membantu individu yang bersangkutan untuk mengapresiasikan ketiga hal tersebut, ya kebutuhannya, motivasinya, dan potensinya. Nah, jadi kita bisa perjelas dengan kata bimbingan dan konseling. Apa itu? Yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siapa? Oleh konselor atau guru BK kepada konseli, agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki si konseling atau si peserta didik. Semoga para cendekia sekarang sudah mengenal apa itu bimbingan dan konseling. Nah, di mata kuliah kita akan bahas terkait konseling. Kita akan diskusikan lebih lanjut di laman Sepada Upgrade. Kita lanjut ya. Apa sebenarnya manfaat dari bimbingan dan konseling? Yang pertama, bimbingan dan konseling akan membantu diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang, dan nyaman. Karena apa? Karena bimbingan dan konseling tersebut membantu kita untuk menerima setiap sisi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, membantu mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan persoalan yang dialami karena kita dibantu untuk mencari sumber masalah dan menemukan solusi atau cara penyelesaian terbaik dari masalah yang belum terselesaikan. Dan yang ketiga, membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif dengan orang lain serta dapat berdamai dengan diri sendiri. Dan yang keempat, perkembangan personal ya akan meningkat di sini secara positif karena adanya bimbingan dan konseling. Untuk itu, para cendekia dimanapun berada, jangan sungkan untuk melakukan proses bimbingan dan konseling ketika kalian memiliki hambatan-hambatan di bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Di mana? Untuk di sekolah bisa ke guru BK. Kalau di kampus sudah ada pusat bimbingan dan konseling, ada laboratorium bimbingan dan konseling, ada pusat psikologi dan konseling. Silahkan para cendekia bisa memanfaatkan ya. Selanjutnya kita akan bahas di sini. Kenapa saya sampaikan jangan sungkan? Karena dalam bimbingan konseling ada azasnya, jadi jangan takut. Di poin pertama itu ada kerahasiaan. Jadi semua data, identitas dari konseling, para konselor atau guru BK ini wajib merahasiakan. Ada sukarela di situ, kesukarelaan. Setiap konseling yang datang tentunya dengan kerelaannya hadir tanpa paksaan. Ada keterbukaan, jadi azasnya di sini utamanya ada keterbukaan satu sama lain antara konselor dengan konseling. Ada kegiatan, kemandirian, kekinian, ya. Azas kekinian di sini adalah masalah atau dampak yang dialami saat ini yang dibahas, yang kekinian ya. Ada dinamis ya, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian, yang terakhir alih tangan kasus. Dan jangan khawatir ketika memang guru BK atau konselor tidak terselesaikan, tugas seorang guru BK atau konselor ini nantinya akan membantu kalian alih tangan kasus ketika problemnya secara proses bimbingan dan konseling, pendekatan dan tekniknya sudah maksimal namun belum terentaskan, maka banyak ahli-ahli lain yang akan diberikan ya bantuan untuk kalian melalui guru BK. Oke, kita next ya. Kemudian apa yang perlu kita tahu lagi? Jenis konseling itu ada dua, ada konseling individu antara konselor dengan konseling saja dan juga konseling kelompok yang terdiri dari 5 sampai maksimal 8, 10 begitu ya. Pastinya semua perlu mengetahui. Menjadi seorang guru BK, menjadi seorang guru di sekolah perlu memahami yang namanya proses bimbingan dan konseling. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Saling berbagi, membantu sesama berbuat baik. Satu hal yang paling berkah ketika kita membantu pihak lain bukan hanya berupa uang atau materi.
berupa kata-kata yang bisa menjadi inspirasi bagi sesama, menolong sesama. Di dalam keterpurukan seseorang itu juga berkah. Nah, apa yang harus para cendekia lakukan? Ketika kita akan melakukan proses konseling, ada keterampilannya. Cukup yang paling dasar adalah 3M. Mendengar, memahami, baru merespon. Dengarkan dulu. Dengarkan apa yang dia sampaikan, pahami. Dan baru merespon. Usahakan dengar dengan penuh kesadaran, memahami dengan penuh keyakinan, dan merespon dengan bahasa penuh cinta kasih. Itu kita akan bahas lebih dalam tentang keterampilan konseling khususnya di forum diskusi. Saya rasa video kali ini tentang konsep bimbingan dan konseling cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan kembali masuk kepada Ugris. Kita bertemu di Spada Ugris. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara klik like, subscribe, share, komen, dan hidupkan tanda loncengnya atau notifikasinya sehingga seluruh materi yang akan saya share, saya bagikan para cendekia semuanya bisa kita pelajari bersama-sama. Dan akhiri terima kasih atas kunjungan kalian di kanal YouTube saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dah.